Misi, Miss. Iya. Lagi sibuk nggak, Miss? Iya, lumayan sih. Oh. Ada apa nih, Pak? Gini, Miss. Saya kan rencana hari Selasa nih. Selasa besok. Saya hari Selasa mau ini ngajar, mau supervisi nih, Miss. Oh gitu. Heeh. Terus? Saya mau supervisi, rencana sih mau praktek mapel PKK. Produk kreatif. Produk kreatif. Terus gimana Pak? Untuk supervisi di hari Selasanya kira-kira bisa cerita sedikit mungkin? Rencana saya sih, saya mau ngajak anak-anak buat praktek. Nah, nanti produknya itu saya mau bikin project anak-anak belajar bikin plakat. Gitu. Tapi udah apa itu maksudnya tujuan utama dari pembelajaran PKK membuat plakat itu kira-kira apa? Dari tujuan pembelajarannya sih, saya harap anak-anak bisa bikin plakat gitu. Kemudian selain bisa, mereka juga bisa mengasah kreativitasnya. Karena kan zaman sekarang plakat itu makin kesini makin menarik kan, guys. Gitu Iya, kan? betul. Di luar juga suka banyak juga ya digunakan ya buat kenang-kenangan atau buat tangan juga gitu kan. Nah itu. Dan omset di project kreatifnya tuh dapat banget kalau di situ. Iya betul. Itu kan memang tujuan dari PKK juga ya. Kewirausahaan Betul. juga jadi tujuan utamanya juga kan. Gimana anak bisa membuat suatu produk lalu menjualnya gitu ya. Nah betul, gitu ya. Miss. Tapi kira-kira kompetensi yang ingin dicapai untuk kemampuan siswanya itu kompetensi apa Pak? Yang pertama sih anak-anak tuh harus bisa membuat desainnya dulu, Miss. Nah setelah membuat desain, nanti kan mereka akan membuat si apa namanya prosesnya itu, nanti mereka akan menggunakan bahan akrilik. Oh gitu. Jadi plakat ini bahannya akrilik, Miss, biar lebih unik deh gitu kan. Karena kan zaman sekarang yang kreatif itu lebih dominan ke uniknya gitu. Iya. Make something different gitu, jadi kayak berbeda ya. Betul. Unik itu kan biasanya berbeda kan. Iya. Nah, gitu. Jadi yang berbeda tuh terkadang memang apa ya dilirik oleh orang lain. Nah gitu. betul. Jadi anak di referensinya untuk membuat desain dulu, diajarin membuat desain, terus pengenalan bahan-bahannya juga, berarti pasti itu. Iya. gitu ya. Iya sih bagus banget Pak. Tapi kira-kira Pak Rifki punya strategi nggak kira-kira strategi pembelajaran yang mau dipakai nanti pas pembelajaran PKK ini? Nah untuk strateginya nanti itu saya akan membagi berkelompok sih. Jadi kan satu kelas itu kan 36 orang. Paling nanti saya akan membagi menjadi 6 atau 7 kelompok. Oh berarti kelompok kecil gitu ya? Iya, soalnya kan kalau kelompok langsung satu kelas kan repot juga kan. Iya betul. Dan kadang saya sebagai guru juga belum siap gitu kalau harus ngontrol sebanyak itu gitu. Kalau untuk pembuatan kelompoknya biasanya Pak Rifki itu berdasarkan apa untuk anak? Kalau saya sih sebetulnya diacak aja dulu gitu kan, karena ini kan baru pertama. Mungkin nanti kedepannya saya pakai sistem yang lain gitu. Karena kan sekaligus saya juga pengen lihat nih karakter anak tuh dalam berdiskusi kelompok kayak gimana sih gitu. Jadi masih acak. Berarti kelompok kecil berdasarkan tadi mungkin bisa dimasukkan berdasarkan kemampuan anak gitu ya, atau belajar anak mungkin juga bisa dimasukkan. Ya mungkin nanti kedepannya. Iya, tapi mungkin untuk pertama bisa pakai kelompok kecil itu ya. Berdasarkan kemampuan siswa sendiri. Nah terus tadi mau bikin kelompok kecil, jadi proyeknya juga satu kelompok sekitar 6 orang. Nah terus kira-kira metode pembelajarannya kan berbasis proyek ya gitu. Nah kira-kira Bapak punya nggak tantangan atau kendala nih, kan biasanya kalau bikin proyek itu kan namanya kelompok ya, ada anak yang kerja, ada anak yang enggak gitu kan, pasti kan itu akan ditemukan tuh kendala atau tantangan gitu. Kira-kira ada nggak? Dari rencananya dulu ya, Miss. Kalau rencananya kan ini kan dibuat sebuah kelompok kecil ya. Betul. Tapi nanti untuk proyeknya atau produknya itu kan masih individu. Jadi kemungkinan mereka untuk nggak ngapa-ngapainnya itu lebih kecil gitu kan.
Nah, cuman tantangannya itu yang pertama itu dari kreativitas anak kan kadang beda-beda tuh ya. Jadi saya mungkin akan menseragamkan mulai dari desain. Jadi karena ada 6 sampai 7 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu harus ada satu desain gitu, Mas. Nah, tantangan terberat saya sih adalah mengatur anak-anaknya. Gitu. Oh, jadi mengatur anak-anak membuat proyek tersebut ya. Betul. Iya sih, memang tantangan kita ya. Gimana caranya, bikin situasi dan kondisi di kelas itu kondusif. Iya, betul sekali gitu ya. Berarti karena berdasarkan kreativitas anak berbeda-beda, tapi memang diseragamkan. Jadi ini produknya tuh ternyata walaupun dibikin kelompok, tapi anak bikin satu orang satu. Oh, jadi satu orang bikin satu plakat. Gitu betul. Ya. Tapi berarti cara Pak Rifki itu ada nggak misalnya untuk menanggulangi kendala atau tantangan itu? Caranya sih paling saya kontrol sih. Nanti kan pada saat praktik itu enggak semuanya langsung melakukan, tapi ada yang mengawasi, ada yang mengamati dulu begitu, Miss. Jadi biar saya juga nggak kerepotan. Oh gitu. Jadi memberikan contoh dulu kepada anak. Yang pasti itu mendemonstrasikan dulu sih. Ya, bagus banget ya. Lu sebenarnya udah kendala tapi udah tahu gitu solusi ya. Bagus itu untuk diterapkan apa. Nah, kira-kira kalau misalnya aspek apa sih gitu yang ingin diperhatikan gitu ketika di sekolah? Yang saya harap sih dari Miss bisa memperhatikan cara mengajar saya, Miss. Oh, ya. Kemudian emosional saya pada saat mengajar itu bagaimana gitu, kontrol kelasnya kayak gitu, Miss. Oke, Bapak, nanti mungkin nanti saya akan lebih memperhatikan aspek-aspek yang tadi Bapak udah pingin ya saya itu. Jadi cara mengajarnya di kelas seperti apa, lalu penguasaan emosional kita mengajar menghadapi siswa yang begitu banyak ya, gurunya satu, siswanya banyak, dan kita harus benar-benar bisa mengatur emosi kita, mengontrol kelas itu yang paling utama, apalagi kalau pelajaran project gitu project itu pasti kelas itu pasti nggak akan kondusif banget. Tapi kira-kira nih terakhir tuh, harapan Pak Rifki itu maksudnya dari supervisi ini tuh harapannya apa sih? Harapannya sih kalau saya ingin tahu kemampuan saya tuh sejauh mana sih dalam mengelola kelas gitu, Miss. Jadi supaya saya tuh pada saat nanti mengajar tuh, oh ini loh yang harus saya perhatikan, ini loh yang harus saya kuasai gitu, Miss. Ya, bagus ya Pak. Berarti kita juga adanya seperti itu kan untuk evaluasi diri kita ya, betul, cara kita tolak ukur cara mengajar kita seperti apa, apakah sudah benar atau enggak seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak. Ya sama-sama, Miss. Udah mau terbuka untuk memberikan informasinya. Saya juga makasih nih, jadi minta tolong nanti dibantu kita untuk supervisi. Terima kasih banyak ya. Baik, Pak Rifki. Terima kasih ya, Miss. Ya. Mari, Miss. Oke, silakan pimpin doa. Oke, kawan-kawan, pelajaran baik, selesai. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, apa kabar? Ya, sebelum kita belajar, Bapak pengen absen dulu. Ini kelas apa? 10, Elin 3. Oke, sekarang tanggal berapa? 20. Oke, yang pertama Abdul Fajar. Oke. Abiu, Rona, Sonia,
Safa. Sakit. Ya, oke. Ada yang tahu siang ini kita mau ngapain? Nggak tahu. Oke. Di sini Bapak sudah bawa sebuah box, di mana box ini berisikan sebuah produk. Ada yang tahu ini apa? Kaca. Oke. Ada lagi? Oh, ini apa? Oke. Ini materialnya apa? Apa? Kaca apa akrilik? Pecah nggak? Pecah nggak? Kalau dia kaca, maka dia akan hancur berkeping-keping. Tapi ini adalah sebuah material plastik yang biasa di luar disebut dengan akrilik. Nah, dan produk yang sudah beberapa teman kalian pegang, itulah yang nanti akan kita buat pada hari ini. Ada yang mau coba? Oke. Di sini Bapak sudah punya bahannya. Nih. Ini masih kosong. Nah, produk inilah yang nanti akan kalian buat. Nah, produk yang akan kita buat itu disebut dengan plakat. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membuat yang namanya si plakat, ya. Dan plakat ini saat ini banyak banget yang tertarik orang-orang. Semakin kreatif kalian buatnya, maka harganya akan semakin mahal, ya. Oke, sekarang kita akan buat kelompok dulu. Dimana kelompoknya ini kita buat random aja ya. Di sini ada berapa orang? 36. 35, Pak. Ada yang masuk satu. Oh, 35. Berarti bisa jadi 7 kelompok ya. Oke, silakan kalian berkelompok 5 orang. Dimulai dari sekarang. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Pernah pakai aplikasi Canva nggak? Bisa. Oke, sekarang kalau bisa, silakan kalian buka aplikasi Canva. Kemudian kita akan desain semua produk yang nanti akan kita buat. Dan produk itu yang nanti akan ditempel di aktivitasnya. Oke, sekarang silakan dibuat. Beberapa orang sudah selesai ya. Sekarang kita bagi jadi 2 kelompok dulu untuk kita praktek di bawah. Jadi nanti kita bergantian. Ya. Sekarang kita sudah di tempat untuk praktek. Nah, ini ada peralatannya. Yang pertama kertas stikernya ya, yang tadi Bapak bilang. Kemudian di sini ada si akriliknya. Silakan dibagikan satu orang satu. Oke, instruksinya silakan kalian nanti buka salah satu. Untuk yang belum kebuka, jadi yang dibuka itu di bagian yang nanti ketutup ya, nanti Bapak jelasin. Nah, sekarang Bapak akan bagikan dulu ininya. Nah, kalau udah seperti yang tadi Bapak bilang, silakan dibuka bagian yang kalau yang bagian dua-duanya kebuka,
Berarti dipasin dulu ke sini. Ya. Nih posisinya gini. Dia di depan si stikernya. Pasin. Nah, kalau udah pas berarti bagian sini yang dibuka. Nah. Oke, silakan kalau udah tahu silakan dibuka. Udah? Udah dibuka semua? Nah, kalau udah sekarang si stikernya yang dibuka. Dibukanya si stiker itu, coba nih, maaf. Dari bagian sini nih. Ya, tujuannya agar gampang ngelurusinnya. Oke, udah selesai semua? Oke, kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Oke, sambil nunggu satu lagi ya. Oke, gimana hasilnya? Aku mau tanggut doang. Bisa? Bisa. Harus bisa, karena ini gampang. Ya. Dan kalaupun dijual, ini lumayan harganya. Kalau kalian jual 20.000 juga pasti ada yang mau. Dan harapannya kalian bisa menjual si produk dari hasil karya seperti ini. Ya. Dan nanti jangka panjangnya kita akan buat lagi untuk dikomersilkan atau dijual. Nah, nanti silakan kalian, karena sudah berkelompok, silakan kalian cari customer. Nanti ya ke depannya. Kan kita sekarang sudah belajar nih. Hasilnya juga cukup bagus dan menarik gitu. Karena zaman sekarang kan kalau nggak estetik, ya unik gitu ya. Dan kalaupun dijual ketika misalkan acara perpisahan atau pelepasan, pasti mereka mau. Gitu. Apalagi ada custom wajah mereka yang ada di plakat tersebut. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas, sekian praktikum dari Bapak. Nanti kedepannya kita akan evaluasi terkait si produk ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan, nah silakan nanti karena jamnya sudah habis, balik ke kelas masing-masing, disimpan, nanti kita evaluasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita akan melaksanakan verifikasi 5, di mana aktivitasnya adalah melaksanakan dialog pasca observasi. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Evi bisa merealisasikan implementasi dan coaching dengan metode PK yang sudah kita pelajari di PPP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku PP kepada Bu Evi dan Pak Rifki. Kami persilakan untuk melaksanakan pasca observasi.
gimana kabarnya Pak Rifki? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya. Oke, kita ketemu lagi nih sama Lea di kita saat ini melaksanakan percakapan pasca. Oh iya. Memang saat ini di percakapan pasca observasi ini berbeda dengan pra dan observasinya. Dimana di saat ini saya ditemani oleh Bu Nuni selaku pep saya yang mendampingi selama kegiatan pendidikan terus menerus. Nah, kita kebetulan sudah melaksanakan pra observasi pada saat itu ya Mbak ya. Terus pasca observasi observasi kelas juga pada saat itu saya melaksanakan gimana saya observasi Bapak di kelas selama kurang lebih 2 jam pelajaran ya. Gimana perasaan Pak Rifki pada saat itu setelah melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas 10 R3? Perasaan saya sih alhamdulillah senang gitu. Dimana biasanya saya observasi itu di supervisor oleh manajemen sekolah. Cuman saat ini saya disupervisi oleh program sejawat sendiri. Rasanya beda sih, lebih ke kayak oh ternyata bisa loh gitu. Kalau sejawat juga gitu. Betul ya, jadi memang ternyata Mas Jawab pun sebenarnya bisa-bisa aja berbeda sama sama manajemen itu. Nah, terus apa ya namanya, gimana ya Bapak saya memang apa ya juga di kelas tuh kayak pemesan gitu ya, gimana ada nggak selain itu maksudnya rasanya kayak untuk suasana kelasnya dan macam-macam. Kalau untuk kegiatan pembelajaran sih sejauh ini alhamdulillah berjalan kondusif gitu ya, karena memang dari persiapan untuk pembelajaran saya juga sudah membagi menjadi kelompok, karena kan pembelajarannya itu kan berdiferensiasi. Jadi anak-anak saya ajak untuk berdiskusi kelompok dulu untuk menentukan desain yang akan mereka buat pada saat nanti pelaksanaan proyeknya. Jadi terlihat mungkin terlihat kondusif karena alhamdulillahnya anak-anak cukup antusias. Iya, antusias membuat proyek itu biasanya kalau proyek itu lebih senang ya, membuat proses itu ya Pak. Jadi secara tidak langsung di kelas itu sudah kondusif gitu ya Pak ya. Memang terlihat sih saya juga melihat. Nah, kira-kira dari belajar yang dilakukan di kelas ada nggak sih Pak yang menurut Bapak tuh harus ditingkatin gitu untuk selanjutnya belajar selanjutnya? Kalau untuk peningkatan sih mungkin dari media juga sih, karena kan saya pembelajarannya kan project. Kalau project itu kan otomatis harus ada persiapan materi. Kekurangannya di situ sih kemarin, karena untuk membuat alamat itu kan berarti harus dipersiapkan mulai dari akriliknya, terus desainnya harus menarik supaya si orang yang melihat ataupun nanti si konsumen itu oh bagus ini gitu kan, saya tertarik buat beli gitu. Kurangnya sih di situ. Jadi memang Persiapan outputnya juga kan pada kerangka itu outputnya mengulasnya. betul. Tapi kalau tadi kan apa ya, kalau kendala kira-kira ada nggak Pak? Kendala sih lebih ke peralatannya, karena anak-anak mungkin baru pertama kali ya membuat produk seperti itu, sehingga mereka juga agak bingung gitu. Memang harus pengawasan ekstra gitu. Jadi lebih ke peralatannya ya, yang kira-kira tuh harus ditingkatkan gitu ya. Nah, terus kalau kendalanya kira-kira untuk tadi kan udah disampaikan juga kendalanya juga, terus tindak lanjutnya Bapak kira-kira mau apa ini tindak lanjutnya? Rencana sih saya mau evaluasi dari hasil praktik kemarinnya. Dimana Mau evaluasi. nanti juga saya
paling ini sih atur anak-anaknya supaya lebih kondusif. Iya, karena ketika praktik kadang anak itu ada yang excited dan ada yang bodo amat kadang-kadang gitu. Cuman sejauh ini sih belum terlihat yang bodo amatnya gitu. Rata-rata masih antusias. Kira-kira ada nggak misalnya yang untuk menghadapi tantangan tersebut, kendala tersebut gitu yang bisa membantu Pak? Kira-kira siapa gitu? Dan kira-kira tadi Bapak udah berencana tuh tindak lanjutnya. Nah, kira-kira kapan Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut? Wah, rencananya sih bulan depan, karena kan ya yang kemarin itu kan masih nanti akan mereka diskusikan dulu kurang lebih gimana. Biasanya kalau saya untuk melihat evaluasi hasil produk mereka itu akan dimintai komentar dari warga sekolah gitu. Jadi biar dapat tuh kurangnya di mana, kurangnya apa gitu. Jadi biar terlihat benar-benar serius mereka ngerjainnya. Ada kayak ini nggak Pak, support tim atau siapa gitu ya, kira-kira bisa membantu agar rencana tersebut itu bisa. Ya kalau dukungan sih yang paling utama biasanya dari kelas, karena kan yang memang dekat ke siswa gitu ya, dan dekat juga ke guru gitu. Jadi ibaratkan mereka wali kelas itu terbuka, jadi bisa dapat support juga dari wali kelas. Jadi gak depan harus Iya. komunikasi yang intens juga ya. Luar biasa sekali rencana selanjutnya ya Pak, mengenai pembelajaran ini. Proyek kreatif dan usaha. Membuat ahli kayak tadi. Iya. Ya semoga ya bisa terlalu dengan baik gitu, produknya ya kan bisa bernilai jual bagus dan segala macamnya. Saya tunggu kabar selanjutnya mengenai produk itu ya Pak ya gitu kan. Dan saya ingin hasil observasinya nanti saya catat dalam ruang diskusi ya. Sebagai penutup kira apa yang mendapat Bapak Dari sini sih saya jadi lebih tahu ya, oh ternyata pembelajaran yang benar tuh harusnya seperti ini loh gitu. Karena kemarin sudah diperhatikan sehingga saya bisa ngerasain sendiri gitu. Oh seharusnya seperti ini gitu. Dimana harus ada diskusi, terus harus ada perhatian ke siswa kayak gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya, Rifki. Mungkin selanjutnya ini mau menambahkan kali. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih sudah merealisasikan untuk dialog pasca observasinya. Yang saya sangat tertarik adalah suasana di kelasnya Pak Rifki ya. Terbayangkan gitu bagaimana kondisian untuk pembelajaran Pak Rifki sendiri gitu, dengan pasti seru banget ya. Apalagi saya lihat seperti Pak Rifki ini bonding sama muridnya tuh deket ya. Jadi kayaknya yang SMK kan kita tahu pembelajarannya lumayan dia gitu, tapi ya luar biasa, outputnya juga banyak yang diharapkan dari lulusan SMK. Tapi saya melihat Pak Rifki sangat luar biasa gitu di kelas, bisa memberikan pendekatan yang sangat humanis kepada anak-anak. Terlebih juga Bu Evi selaku CIP tadi sudah melaksanakan pasca observasi dengan menggunakan metode Tirta dengan teknik coaching. Terlihat Bu Evi bisa memberikan pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari Pak Rifki, sehingga Pak Rifki dengan recalling kembali ya, kemudian dengan detailnya menjelaskan apa yang sudah dilakukan, dan jika ada kendala pun Pak Rifki juga sudah memiliki strategi dan solusinya gitu. Sehingga memang harapannya teknik coaching ini bukan hanya kebutuhan untuk kita proses kepada anak-anak saja gitu, tapi juga kepada kasih jawab, sehingga yang diminta kolaborasi itu bisa terlaksana dengan komunikasi yang nyaman gitu. Artinya walaupun di form itu tertulis supervisor ya, tetapi sebenarnya
posisinya kita akan sejawat. Jadi bisa jadi apa yang disaksikan Bu Evi di kelas itu sebagai salah satu referensi dari kelasnya Pak Rifki yang siapa tahu bisa dibawa dengan apa yang berbeda gitu, dan harapannya kita bisa saling bertukar praktik baik di kelas yang masing-masing, dan itulah salah satu tujuan dari coaching, dan ini menjadi salah satu habit atau budaya yang akan menjadi bagian dari kita sebagai seorang guru, yaitu melakukan pendekatan coaching gitu ya, sehingga nanti terjalin komunikasi yang nyaman satu sama lain, baik kepada rekan sejawat ataupun kepada murid-murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku PP dari Bu Evi. Saya ucapkan terima kasih Pak Rifki, waktunya luar biasa perjuangan ya Pak untuk bisa hadir, dan juga Bu Evi juga sukses terus untuk menjadi penggeraknya. Mohon maaf jika penyampaian saya banyak yang keliru, mungkin itu saja bisa